untuk dapat memulihkan hubungan yang rusak, yang telah dirusakkan oleh karena dosa. Allah lah yang punya inisiatif, saudara. Dan oleh karena itulah bahwa di dalam hidup kekristenan, jikalau kita mau mengalami Tuhan secara pribadi, maka pastikan di dalam setiap kehidupanmu, saudaraku ya, bahwa engkau adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang paling saya katakan amin. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara pernah enggak dalam kehidupanmu, saudara secara pribadi, dengan segenap hatimu, dengan kerinduan di dalam hatimu yang sungguh-sungguh, yang begitu dalam, dan kau mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Pernah enggak saudara sampaikan ini sama Tuhan? Kalau saudara pernah sampaikan ini, berapa kali saudara boleh berbicara kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan. Dan adakah tiap-tiap hari di dalam kehidupanmu engkau bisa menyatakan ini kepada Allahmu, kepada Tuhanmu, kepada kekasih jiwamu, bahwa aku mengasihi Tuhan? Coba saya mau ajak saudara hari ini sama-sama kita katakan ini kepada Tuhan. Tapi saudara bukan sekedar saudara ngomong, bukan sekedar saya ajak sama-sama kita ngomong, aku mengasihi Tuhan. Saya mau saudara katakan ini dengan segenap hatimu kepada Dia. Pasti akan berbeda. Sama-sama kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan. Amin. Saudara perlu untuk saudara terus memberikan ungkapan ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa sungguh engkau mengasihi Dia. Saudara, kita belajar bahwa apa yang engkau perkatakan, apa yang keluar daripada mulutmu, yang engkau perkatakan, ini akan benar-benar mempengaruhi suatu hubungan, mempengaruhi akan kehidupanmu. Sebelum sepasang seorang katakanlah laki-laki dan perempuan, sebelum mereka ada satu pernyataan cinta, pernyataan aku mengasihimu, hubungan mereka akan ada batasan-batasan. Ada banyak batasan-batasan. Mereka mereka akan memiliki hubungan yang begitu intim. Tetapi ketika ada keluar suatu pernyataan di dalam kehidupan daripada keduanya, bahwa aku mengasihimu, dalam hubungan itu berbeda enggak? Berbeda. Sikap, tindakan, perkataan, segala sesuatunya akan menjadi berbeda. Betul enggak? Ketika ada satu pernyataan bahwa aku mengasihimu, pasti ada perbedaan dibandingkan sebelum ada pernyataan aku mengasihimu, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Sebelum pernyataan itu keluar, ada perbedaan. Yang setuju katakan amin. Pasti akan ada perbedaan. Akan ada lebih kedekatan ketika kita sampaikan akan hal ini. Demikian saudaraku, hari ini saya mau mengajak setiap kita, saudaraku, untuk kita bisa bersama-sama ya memiliki hati yang benar-benar mengasihi akan Tuhan. Sebelum saya masuk lebih jauh, seberapa banyak saudara memulai kehidupanmu hari ini? Engkau sudah merenungkan firman Tuhan. Saudara nggak perlu angkat tangan. Cukup saudara dan Tuhan yang tahu. Seberapa banyak saudara yang sudah memulai kehidupanmu hari ini? Ketika engkau mulai buka matamu, sudahkah engkau merenungkan firman Tuhan? Sudahkah ada ucapan syukur yang keluar daripada mulutmu? Engkau sampaikan kepada Tuhan Allahmu, kepada Bapamu, ucapan syukur oleh karena perlindungannya, kasihnya, kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu hari ini. Ketika saya tanyakan akan hal ini kepada beberapa orang, ternyata nggak gampang, ternyata nggak mudah. Untuk mereka, setiap hari bangun dan katakan terima kasih Tuhan. Mungkin saudara katakan, Tuhan terima kasih untuk hidup yang kau beri hari ini, untuk kesehatan. Nggak mudah, ternyata nggak mudah. Beberapa orang katakan nggak mudah untuk memulai harinya dengan apa? Merenungkan firman
Tuhan. Dengan jujur mereka katakan ketika mereka buka mata, yang ada dalam pikiran mereka, dalam ingatan mereka adalah adakah pesan di WA, membukakan sosial medianya, ditengok terlebih dahulu di sana. Yang diingat ini dulu, saudaraku. Yang diingat saudaraku ya sapaan daripada temannya, rekan atau siapapun. Yang diingat adalah saudaraku ya yang ibu-ibu, yang diingat adalah urusan dapur dulu. Yang diingat adalah bagaimana rumah ini supaya bisa tampak cantik, tampak bersih. Setelah semua aktivitas itu dilakukan, lupalah engkau untuk merenungkan firman Tuhan. Ternyata nggak mudah, ternyata nggak gampang. Tapi ada seorang anak muda, ini benar, saudara. Dia bisa melakukan dengan mudah setiap hari dalam kehidupannya. Ketika dia mulai buka mata, dia sudah langsung ambil akan HP-nya dan katakan, "Selamat pagi sayang. Selamat beraktivitas sayang." Saudara nangkep? Masih bobo ya sayang? Bisa. Ternyata saya bisa mengabaikan akan hal-hal yang lainnya. Yang diingat selalu ada ini. Bahkan bukan hanya pagi itu, dengan beraktivitas, dia bisa tetap terus ada connect, berbicara. Saudara tahu kenapa? Karena ada kasih di sana. Maka saya boleh katakan enggak, jikalau di dalam kehidupanmu engkau mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara, untuk saudara merenungkan firman Tuhan rasanya berat. Saudara malas untuk baca firman Tuhan. Saudara malas untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara boleh enggak kalau saya katakan bahwa saya mempertanyakan kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bukan satu perkara yang sukar ketika kasih itu benar-benar ada di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Kasihmu kepada Allah akan membuat engkau, saudaraku ya, pasti saudaraku ya, hal yang terutama ketika engkau mulai bangun, engkau akan cari Dia. Amin. Kau mau cari tahu kebenaran-kebenaran, kau mau cari tahu hal-hal apa tentang Dia. Di Kersa kita sempat bahas akan hal ini, bahwa ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, itu akan membuat kita bisa mengenal Allah secara pribadi dan mengenal diri kita sendiri. Saya sudah janji bahwa akan lanjutkan akan hal itu dengan kebenaran ini, yaitu mengasihi akan Tuhan. Yohanes 15. Saudara persiapkan akan Alkitab saudara. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara semua supaya kebenaran ini saudara lebih mudah untuk bisa memahaminya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi katakan, mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, ini bukanlah suatu tindakan. Ya, bukanlah satu tindakan supaya kita beroleh kasihnya. Seringkali orang berpikir, aku mengasihi Tuhan supaya Tuhan lebih mengasihi saya. Saya mau sampaikan kepada saudara hari ini bahwa mengasihi Tuhan bukanlah suatu tindakan supaya kita beroleh kasihnya. Karena sesungguhnya firman Tuhan sudah berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih melawan Allah, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Saya mau ajak saudara lihat nih, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, katanya demikian, lihatlah anak domba Allah. Siapa ini? Tuhan Yesus. Bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dunia, kosmos, adalah orang-orang yang di luar Kristus, yang melawan Kristus, yang masih memberontak. Tetapi kepada dunia Allah menyatakan kasih-Nya. Lihatlah anak domba itu yang menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Dan ia, yaitu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi sebelum saudara dan saya ada keputusan untuk mengasihi Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya secara sempurna. Secara sempurna Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Sehingga saya katakan bahwa ketika kita menyatakan kepada Tuhan, aku mengasihimu, aku mengasihi Tuhan, itu bukanlah satu tindakan supaya kita beroleh kasih-Nya, karena memang kasih Tuhan itu sudah dinyatakan. Melainkan ketika kita nyatakan aku mengasihi Tuhan, ini adalah suatu respon daripada kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada saudara dan saya. Respon. Anak muda yang sedang jatuh cinta, salah satunya ketika dia menyatakan aku mengasihimu, perlu respon enggak dari lawan jenisnya? Ketika satu mengatakan aku mengasihimu, tetapi yang satunya tidak meresponi akan kasihnya, maka hubungannya tidak akan apa? Lebih dekat. Mungkin yang satu bisa saja punya respon, aduh, saya belum siap. Kita berteman aja lah ya. Saya masih mau sekolah. Saya masih mau kepengen sendiri. Bisa juga punya respon, iya, saya juga sayang sama kamu. Febrian sama Tina dulu gitu ya. Ketika
merespon sebut, ya aku mengasihimu. Maka hari itu, sejak saat itu, besok dan hari-hari yang akan datang, semua akan mulai ada perubahan. Semua akan mulai ada perubahan. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya kepada dunia. Ya, kepada saudara dan saya. Kita adalah salah satu bagiannya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau merespon pernyataan cinta kasih Tuhan? Ya, Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Allah memberikan pernyataan kasih-Nya, Allah menyatakan kasih-Nya. Saudara sudah meresponi kasih Tuhan? Atau sudah katakan, Tuhan, aku masih kepengen sendiri, aku masih kepengen bebas Tuhan? Ya, kecenderungan orang masih belum mau terikat. Apakah saudara berpikir nanti nih, kalau aku sambut kasih Tuhan, aduh, aku gak bebas lagi nih, aku gak bebas begini, aku gak boleh begini, gak boleh begitu, aduh, aku belum siap Tuhan. Apakah saudara ada berpikir demikian? Karena saudara masih mau menikmati hidupmu. Yes, aku masih kepengen gini, kepengen begitu. Aku masih kepengen buat ini, buat itu. Nanti kalau belum siap. Itu adalah salah satu alasan kenapa dalam hubungan suatu pasangan yang satu mungkin belum siap untuk menerima cintanya, kasihnya, karena masih kepengen bebas. Kalau kita hanya berpikir aku masih kepengen bebas Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah mau sampai kapan? Saya mau ingatkan bahwa hidupmu di dunia ini bukan untuk selamanya. Amin. Hidupmu di dunia ini hanya sebentar. Sebentar waktu saja. Mau berapa lama manusia hidup di dunia ini? Pada masa ini sebut, firman Tuhan sudah katakan, hidup orang itu hanya 70-80 tahun, lebih daripada itu bonus. Yang ada hanyalah Kapan boyon, kamu mungkin rasanya aduh mau gini, udah gak kayak dulu lagi. Hidup manusia tidak lama. Itu pun kalau mencapai usia itu. Hari-hari ini banyak terjadi, suatu masih belasan tahun, masih 20-30 tahun. Sudah pulang. Pulangnya kemana gak ngerti. Tapi katanya pulang ke rumah Bapak. Yakin nggak sesederhana itu. Banyak orang hanya terjebak dengan kata keselamatan adalah kasih karunia. Banyak orang salah mengerti dengan kata kasih karunia. Banyak orang dengan adanya kasih karunia mereka hidup semaunya. Padahal kalau kita mau lihat firman Tuhan, standarnya kasih karunia dengan Taurat, saudaraku ya, kasih karunia ini saudaraku ya, jauh lebih, kalau kita mau ukur, jauh lebih suka. Karena dalam kasih karunia saudaraku ya, ketika masih ada dalam pikiran saja sudah berdosa. Sudah berdosa. Mengasihi Tuhan, ini adalah satu respon dari kasih Allah yang sudah dinyatakan. Pertanyaannya, sudahkah engkau meresponi kasih Tuhan itu? Sudahkah engkau katakan, ya Tuhan, aku juga mengasihimu? Dan itu saudara nyatakan karena memang benar-benar engkau nyatakan itu. Bukan sekedar lata, bukan sekedar
orang Kristen. Karena ketika engkau memiliki respon yang benar, saya percaya hidupmu, pola hidupmu akan berubah. Selanjutnya ayat ini saudara, tadi dalam ayat ini dikatakan saudara, bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Setelah mulai ada respon di dalam kehidupanmu, engkau mengasihimu Tuhan, maka inilah yang akan terjadi selanjutnya, bahwa engkau akan tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Allah, tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka dapat saya katakan hari ini, mengasihi Tuhan itu berarti akan ada dalam satu hubungan yang intim. Mengasihi Tuhan akan membawa saudara kepada satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dalam satu hubungan yang intim, dalam hubungan yang erat, dalam hubungan yang dekat, di dalam hubungan yang didasari oleh kasih, akan membuat engkau mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus banyak sekali berbicarakan hal ini. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan kehendak. Saudara akan mulai lihat akan hal ini. Saya berharap bahwa saudara dengar baik-baik apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya mohon maaf kalau apa yang saya bicarakan ini keras, tetapi ini harus didengar kepada setiap kita. Gak apa-apa saudara nanti gak senang sama saya, gak apa-apa. Tetapi saya mau sampaikan firman Tuhan. Come on, supaya setiap kita bangkit, ingat, dan biarlah dipulihkan kembali kasih mula-mula itu. Selanjutnya kembali ke sini, bahwa dalam hubungan yang intim ini berbicara tentang apa saudara? Bahwa engkau tinggal di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Dan di sini saudara, ayat-ayat firman Tuhan ayat 11, kalau saudara perhatikan, ketika engkau tinggal di dalam kasih-Nya, ketika engkau sudah meresponi kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, dan engkau tinggal di dalam kasih-Nya, semuanya itu kukatakan kepadamu. Ya. Kukatakan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Bapa mengasihi Yesus, ya, dan Yesus tinggal di dalam Bapa, ada di dalam kasih daripada Bapa, dan supaya engkau tinggal di dalam kasih-Nya. Itu yang Yesus katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Supaya apa? Ayo saudara katakan keras. Sukacita siapa? Supaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mau supaya saudara bukan sekedar engkau bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara mau tinggal di dalam kasih-Nya, supaya saudara bisa ada di dalam sukacita Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan kepengen engkau bisa menikmati, merasakan Dia, kasih Dia secara pribadi. Ayat yang ke-23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami dikatakan ya bahwa Allah ya, Tritunggal, ya, kami akan datang kepadanya. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengasihi Dia, kepada mereka yang tinggal di dalam kasih-Nya, datang kepada mereka dan diam bersama-sama dengan Dia, yaitu setiap orang yang mau merespon kasih daripada Tuhan. Bayangin saudara, kalau saudara tinggal di dalam Dia,
Dan firman Tuhan katakan, oh saudaraku yang kau ada bersama-sama dengan, oh saudaraku bersama-sama dengan Tuhan. Kalau sama aja sudah berpikir, akan baik atau akan burukkah hidupmu bersama-sama dengan Tuhan? Akan baik atau buruk? Pasti akan baik. Saya tidak mengatakan bahwa tinggal di dalam Tuhan hidupmu bebas dari masalah, bebas dari tekanan. Selama engkau ada di dunia ini, engkau akan tetap hadapi itu semua. Tetapi ketika Allah tinggal di dalam kamu, engkau lebih kuat atau lebih lemah? Engkau akan lebih kuat. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan di dalam kehidupanmu gairah, semangat untuk kau tetap berdiri. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saya juga sudah sampaikan bahwa hari-hari ini saudara dan saya, kita hidup di era yang dimana hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak hal yang bisa menjauhkan saudara dari kasih Tuhan. Banyak sekali. Dan kalau saudara lepas daripada kasih Tuhan, saudara akan ada ikut arus dunia. Makanya ini bukan hal yang sepele. Orang Kristen harus berhati-hati di sini. Lalu kemarin saya juga obrol. Ini yang saya obrolkan ketemukan anak-anak saudara ya. Yang pada intinya ya nggak perlu lah sebut ya siapa. Saya dapat melihat bahwa hari-hari ini dosa itu mulai tersamarkan. Melakukan dosa seolah-olah ini hal yang biasa. Karena apa? Ini sudah banyak orang melakukannya. Ini biasa gini, ini hal yang biasa, Pak. Saya dikatakan lebay katanya. Saudara hati-hati bahwa menjelang akhir zaman iblis datang, ya seperti malaikat terang. Hati-hati. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan pekerjaan. Hati-hati dengan segala kebutuhan. Itu bisa menjauhkan engkau daripada kasih Tuhan. Iblis bisa gelontor saudara akan dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat saudara sibuk sampai saudara benar-benar energimu habis di sana sehingga gak akan ada waktu lagi untuk engkau bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah awal kehancuran kehidupanmu. Hati-hati. Keberhasilan seseorang tidak hanya dilihat dari saudaraku materinya. Saya geli, saya gregetan hanya mendengar akan nama Tuhan yang mengukur segala sesuatunya dengan materi. Kalau hanya berurusan dengan materi, iblis pun bisa buat saudara kaya. Gak percaya, lungo nih Gunung Kawi, lungo mentenono jebloan. Iblis pun bisa buat saudara kalau hanya untuk kaya, saudara. Gak perlu saudara jadi orang Kristen. Asalkan saudara mau bekerja, asalkan saudara mau giat bekerja, asalkan saudara mau getol, engkau kaya. Karena di luar sana banyak orang-orang yang dalam tanda kutip mereka gak percaya Tuhan, mereka pun kaya. Kenapa? Karena mereka bekerja keras. Mereka orang-orang yang bersemangat dalam usahanya. Mereka bisa kaya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen kita ukur segala sesuatunya, ya. Hanya dengan itu semua. Saudara, iman kita ada di mana? Level iman kita ada di mana? Bingung saya ngomongnya. Kalau standarnya hanya itu, standarnya hanyalah bahwa itu kita berhasil,
Standarnya hanyalah bahwa kita melayani dengan nubuat, dengan mujizat. Saudara ingat nih apa yang Tuhan katakan Matius 7:21. Ada nggak firman Tuhan di sana? Katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang di dalam pelayanannya aku disertai dengan nubuat, dengan mujizat. Karena ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan apa? Aku telah apa? Melakukan segala sesuatunya demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Sebab ayat itu dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mau melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, perintah-perintahnya, apa yang menjadi kebenaran firman-Nya, merekalah yang akan ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Amin, saudara. Mereka yang akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang akan menjadi tanda bahwa kita mengasihi dan kita tinggal di dalam kasih-Nya? Dengan cepat kita akan lihat beberapa kebenaran ini, supaya paling tidak kita punya punya patokan. Apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah aku telah tinggal di dalam Tuhan? Atau ternyata belum? Ayo ambil sikap. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, selanjutnya itu adalah keputusan saudara. Saudara mau dengar, saudara mau lakukan, puji Tuhan. Nggak mau juga nggak apa-apa. Saudara nggak mau lakukan, saudara nggak mau kerjakan, nggak apa-apa. Tetapi saudara perlu ingat, firman Tuhan katakan bahwa pada waktunya nanti saudara akan memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Bahwa setiap orang akan ada dalam pengadilan Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Keputusan selanjutnya terserah Anda. Apakah engkau mau mempercayai atau tidak? Tetapi saya juga mau kasih tahu sama saudara bahwa hidupmu di dunia ini sebentar. Kehidupan yang akan datang itu adalah kekal. Saudara mau senang-senang yang sebentar lalu ada dalam penderitaan kekal? Atau saudara sekarang di dunia ini, ya saudara harus bayar harga, saudara harus pikul salib sebentar, tetapi saudara akan bersuka cita selamanya. Seperti Pak Roy, Bu Maya mungkin semua berbicara kepada anak-anak didiknya. Nak, Le, mungkin sekarang kamu harus benar-benar belajar. Mungkin kamu harus belajar sungguh-sungguh, engkau harus bayar harga di situ. Ya, nggak ikut-ikutan temenmu, senang-senang kamu harus belajar sekarang. Kalau kamu belajar sekarang, aku mungkin harus mungkin nggak sama dengan teman yang lain, bisa senang-senang, bisa tulen-tulen dan sebagainya. Engkau bisa bertahan sebentar untuk lebih lagi belajar. Hanya berapa tahun sih? Mungkin Pak Roy SMA mungkin katakan apa? 3 tahun aja, hanya 3 tahun kamu belajar sungguh-sungguh. Tetapi nanti hasilnya masa depanmu akan lebih baik. Gitu Pak ya, kira-kira ya. Masa depanmu akan lebih baik. Engkau akan bisa bekerja dengan baik, dapat gaji yang baik. Atau kamu milih sekarang gak apa-apa, kamu gak belajar, ya gak apa-apa. Tugas Pak Guru ngajarin, didik kamu. Kalau kamu gak mau, ya wis gak apa-apa, mau ngapain lagi.
Tetapi masa depanmu nanti mungkin akan menjadi bagian daripada orang-orang yang ada di lampu merah, yang ada di bis-bis, cangcimen, lor puyo, telur puyo. Yang sudah sekolah aja, yang punya titel sarjana aja cari kerja susah, apalagi yang enggak. Tetapi saudaraku ya, kalau engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, ya, firman Tuhan katakan, engkau akan beruntung. Mungkin pendidikan kita enggak punya titel, tapi di dalam Tuhan saya percaya engkau adalah orang-orang yang hebat. Tuhan bisa angkat akan ya, kembali ke sini supaya nggak terlalu melebar. Ya. Selanjutnya keputusan itu akan menjadi pilihan Anda. Saya di sini hanya menyampaikan hasil perenungan apa yang saya boleh dapatkan bersama-sama dengan Tuhan, dan inilah yang Tuhan mau untuk saya sampaikan kepada saudara. Saya baca bahwa Tuhan bicara sama Petrus gini, saudara. Terus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Sampai 3 kali Yesus tanyakan ini. Dan Yesus hanya katakan, jikalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika saya dapatkan akan hal ini, saya mulai lihat Mazmur 23. Kalau Tuhan katakan, kalau aku mengasihi Tuhan, maka gembalakanlah umatku, domba-dombaku. Saya mau belajar bagaimana Tuhan sebagai gembala yang agung, sebagai gembala dalam kehidupan saya. Ya, saya belajar dari Mazmur 23. Tuhan, di situ katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Oh, ini loh. Sebagai gembala aku Tuhan. Maka di dalam kehidupan saya sebagai gembala, ini yang semua. Ada waktunya, ada pemeliharaan, ada waktunya. Saudara harus dengan karena di sana dikatakan bahwa dengan tongkatnya Tuhan akan apa? Arahkan, membimbing. Dengan gadanya Tuhan akan melindungi dari serangan-serangan binatang buas, akan melindungi. Oh, yes. Dan hari ini mari, apa yang firman Tuhan boleh bicarakan dalam kehidupanmu, milikilah respon yang benar. Tuhan tidak akan paksa saudara, apalagi saya. Pilihan ada pada setiap orang. Maukah engkau meresponi kasih Tuhan dan engkau tinggal di dalam kasih-Nya? Maka engkau akan bisa melihat, ini akan menjadi satu tanda di dalam kehidupanmu bahwa engkau mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yang pertama, jika engkau tinggal di dalam kasih Tuhan dan engkau mengasihi Tuhan, maka yang pertama, tadi di awal saya sudah singgung, ya, engkau akan selalu ada memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ini pasti akan ada. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan selalu mau dekat dengan Tuhan. Engkau akan selalu mau terus tahu siapa Dia. Engkau akan terus cari tahu bagaimana Dia. Engkau akan mau terus lebih mengenal siapa Dia. Amin. Makanya kalau engkau mengasihi Tuhan, bukanlah hal yang sukar untuk engkau bisa apa? Berdoa. Siapa yang berhenti berdoa? Siapa yang hanya doanya, ya ingat doa kalau mau makan, itu pun ala kadarnya. Ingat doa kalau mau tidur, itu pun sambil geletak, Tuhan aku mau tidur, amin. Tidak akan sukar bagi mereka yang mengasihi Tuhan untuk dia berdoa.
pribadi untuk bisa merenungkan firman-Nya. Engkau mendengar suaranya. Saudara baca firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan. Itu sama halnya saudara sedang memberikan hatimu, memberikan telingamu untuk Tuhan berbicara. Amin. Engkau selalu katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Engkau selalu ngomong, Tuhan, saya mau mendengar suaramu. Saudara, mau saya sampaikan kepada saudara, saat saudara baca firman-Nya, saat saudara mendengar firman Tuhan, saat saudara merenungkan firman Tuhan, engkau sedang mendengar suara Tuhan. Amin. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Makanya kalau saudara datang beribadah dimanapun, dengar khotbah yang mungkin di Polsaku sekali ini saudara bisa akses banyak tempat, ya. Saudara dengar, saudara nggak bisa lagi pilih ini yang bicara ini yang bicara ini lebih baik dan ini lebih, ini lebih suci nih orangnya, lebih benar ini orangnya. Terus sampaikan firman Tuhan, yang ini mau dengar, yang ini nggak mau dengar. Saya mau sampaikan sama saudara, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, siapapun yang membicarakan itu. Kalau ada seorang penjahat, dia berbicara, membicarakan firman Tuhan kebenaran, berubah nggak kebenaran itu? Dia akan tetap menjadi kebenaran. Orang yang menjaga hidupnya kuat dalam kesucian, dalam kekudusan, yang menyampaikan firman Tuhan, berubah nggak? Juga nggak akan berubah, tetap akan menjadi kebenaran. Mutiara, satu mutiara. Ketika mutiara itu ada di lumpur, dibuang di dalam lumpur, nilainya berubah nggak? Nilainya nggak akan pernah berubah. Ketika ada dalam satu tempat yang bagus, nilainya berubah nggak? Akan berubah. Dia akan tetap menjadi mutiara. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Siapapun yang membicarakannya, siapapun yang menyampaikannya, dan engkau harus bisa mempercayai kebenaran. Makanya Tuhan juga ajar kita, ketika kau mendengarkan firman Tuhan, bukan berarti juga saudara harus telan mentah-mentah, terima mentah-mentah. Dikatakan ujilah segala sesuatu. Nah, makanya di sini suatu perlu sekali untuk setiap orang engkau bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, saudara tidak akan mudah terkecoh. Karena di situ iblis akan terus bekerja apa? Cara kerja iblis dan sejak mulanya sampai saat ini, dia akan memutar balik yang namanya kebenaran. Kalau saudara nggak tahu kebenarannya, kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak pernah baca renungan firman Tuhan, asal saudara dengar enak di telingamu, engkau katakan amin, bahaya. Iblis memutar balik firman Tuhan. Jadi ini tanda yang pertama. Kalau engkau mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya, engkau selalu mau dekat dengan Tuhan. Kalau saudara nggak suka dekat-dekat sama Tuhan, apakah bisa dikatakan bahwa engkau tinggal dalam kasih-Nya, mengasihi Tuhan? Doa aja males, ibadah males, baca firman apalagi. Kenapa saya katakan baca firman apalagi? Orang mau baca firman Tuhan belok kangelnya, aduh, ngeper duluan. Banyak orang alasannya ngeper duluan di sana. Dengan korban malas, bagaimana bisa dikatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan? Karena kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan selalu mendekat dengan Tuhan. Ya, Pemazmur itu katakan demikian, Sobat. Mazmur 84. Sudah nanti bisa baca satu perikop. Ya, ini Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang selalu datang kepada Tuhan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayatnya yang ke-9. Ya Tuhan Allah semesta alam. Ya Mazmur 84 ayat 9. Dengarkanlah doaku, pasanglah telingamu, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang-orang yang kurapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak akan menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika satu pasang orang saling mengasihi, dia akan lakukan ini loh saudara. Saudara sadar enggak? Saudara yang pernah jatuh cinta, atau saudara yang sedang jatuh cinta dengan seseorang, saudara akan lebih baik ada di dekat dia daripada saudara di tempat lain. Betul enggak? Saudara akan selalu merindukan untuk bisa dekat dengan orang itu yang engkau kasih. Enggak mau jauh-jauh. Dimanapun ketika engkau ada sama dia, engkau akan selalu ada sama dia. Saudara enggak akan pedulikan yang lain. Saudara dimarahin pun, saudara diomelin pun, enggak peduli. Aku mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan ada hasrat, ada kerinduan untuk kau ada dekat-dekat dengan Tuhan. Engkau enggak akan peduli. Sekalipun ini waktunya lembur, enggak apa-apa, kehilangan lembur. Lembur kan berapa sih, saudaraku? Apakah kau takut bahwa Tuhan enggak akan memelihara hidupmu? Hanya gara-gara 1000, 2000, ya 100, 200, engkau harus jauh daripada Tuhan? No, enggak. Saudara enggak akan lakukan itu. Saudara akan berani berkorban. Amin. Saudara akan mau dekat terus dengan Tuhan. Saudara enggak akan peduli capeknya kayak apa, enggak apa-apa. Capek dikit is oke lah. Untuk uang aja, saudara, ya kita mau capek setengah mati kita lakukan. Wes kalau nggak gini nanti ya gak oleh bayaran, gak oleh lemburan. Saudara mau mati-matian untuk Tuhan yang kau kasih. Aduh, capek sedikit, senang. Aku nanti mau kerja, senang. Enggak lah, Tuhan nanti dulu. Saudara, kasihmu dipertanyakan ada di mana? Kalau kau mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, apakah bisa dikatakan kau mengasihi Tuhan? I'm sorry. Haleluya. Yang kedua, jika engkau mengasihi Tuhan dan kau tinggal di dalam kasih-Nya, maka yang kedua, akan ada keberanian untuk berkorban. Ini selanjutnya. Saudara akan berani berkorban. Saudara gak akan takut capek. Saudara gak akan takut dia kehilangan hanya seberapa nilai uangmu. Saudara nggak akan takut, karena kalau engkau benar-benar mengerti tentang Tuhan Allahmu, ya Tuhan sudah katakan di awal tadi, ya kalau engkau tinggal di dalam aku mengatakan semuanya itu supaya sukacitaku penuh melimpah di dalam kamu, supaya engkau bisa mengalami kasih-Mu. Saudara kehilangan apa yang hilang daripadamu, karena untuk engkau bisa dekat dengan Dia, semua akan tergantikan di dalam Dia dengan limpah. Ya. Engkau nggak akan takut capek, engkau nggak akan takut kehilangan sedikit uangmu. Saudara, engkau nggak akan takut untuk mengurangi waktu istirahatmu. Saudara nggak akan takut.
Tuhan bandingkan itu dalam firman Tuhan hanyalah Allah dan Mammon. Bicara tentang Mammon, bicara tentang uang. Ini luar biasa, saudara. Makanya sampai dibandingkan ini. Mana yang kamu pilih? Tuhan atau uang atau Mammon? Kamu nggak bisa ada di antara keduanya. Jika engkau mengasihi yang satu, maka engkau akan membenci yang lain. Kau nggak bisa mengasihi Tuhan, tetapi hatimu ada di Mammon. Nggak bisa. Karena di mana hatimu berada. Ya. Amin. Saudara nggak bisa, saudara. Kau nggak bisa katakan aku mengasihi Tuhan, tetapi hidupmu, kalau kau boleh berpikirkan segala sesuatunya, waktumu, tenagamu habis hanya untuk uang. Gak bisa. Seolah-olah engkau gak percaya bahwa Tuhan akan memelihara akan hidupmu. Seberapapun yang kau punya gak akan kurang, akan kurang. Tuhan gak mau hal itu terjadi. Makanya Tuhan tuh ngajar kita doa gini, saudara. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Satu hari itu. Kenapa Tuhan ajarkan supaya Tuhan cukupkan ya untuk 1 tahun lah, 2 tahun lah, makan 2 tahun. Supaya engkau ini tahu bahwa hidupmu sangat bergantung kepada Tuhan. Setiap hari engkau bergantung sama Tuhan. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Makanya kalau saudara kerja, dalam hal pikiranmu jangan hanya pokoknya kerjalah untuk apa? Sesuap nasi dan sebakul mutiara. Nek ngono susah, saudara. Kasihmu akan Allah akan tersingkirkan, Allah akan terabaikan. Yang seharusnya adalah Tuhan akan menjadi prioritas dalam kehidupanmu. Maka hidupmu akan baik-baik saja. Untuk hidup sekarang ataupun untuk hidupmu yang akan datang. Amin. Siap, saudara? And sorry kalau mungkin terlalu pedes, tapi saya sampaikan ini karena Tuhan sayang saudara. Saya pun sayang saudara. Amin. Come on, ayo kita perbaikikan semuanya. Engkau akan berani untuk berkorban untuk Tuhan. Capek-capek dikit gak apa-apa. Capek untuk uang aja berani, capek untuk Tuhan gak berani. Kebalik kan? Berkorban untuk bisa dapatkan uang, berkorban waktu, tenaga aja berani. Berkorban untuk Tuhan yang kau kasih, kau gak berani. Jangan balik-balik lah. Tuhan akan menjadi prioritas di dalam hidupan. Kalau kau berani untuk uang, kau berani berkorban, apalagi untuk Tuhan. Kita harus lebih siap bayar harga. Kalau kita berpikir, aduh tenaga ini terlalu capek, tenaga ini waktu ini terlalu mepet, maka engkau harus bisa mengurangi di sini. Untuk urusan Mammon, engkau harus bisa kurangin supaya engkau akan ada waktu untuk ini. Bukan yang untuk urusan Tuhan, engkau kurang, engkau ambil supaya engkau bisa mendapatkan Mammon. Ini yang sering kali terjadi. Waktu untuk Tuhan dihabiskan supaya bisa mendapatkan Mammon. Yang benar adalah saudara, waktu ini saudara harus sisihkan supaya engkau bisa mendapatkan Tuhan. Amin. Jangan dibalik-balik. Kurangi waktumu di dunia maya. Kurangi waktumu di dunia maya. Jangan terus dekat-dekat sama maya. Dekat-dekatlah sama Tuhan. Maya gak bisa kasih apa-apa. Bukan Maya. Maya hanya kasih kesenangan sementara. Maya hanya bisa kasih omongan-omongan manis. Tuhan tidak demikian. Hanya ilustrasi ya. Dunia maya hanya bisa kasih saudara janji-janji manis, hanya untuk kesenangan-kesenangan dagingmu. Itu dunia maya.
demikian dengan Tuhan. Jadi jangan dibalik. Saudara berpikir hari ini, ya sekali lagi, kalau waktu untuk Tuhan kau sudah terlalu capek, aduh kerjaan ini, banyak kerjaan, aduh nggak ada waktu lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mana yang harus dikurangi? Waktu untuk Mamon. Ya kalau memang sudah harus hilang lembur, ya sudah, nggak usah lembur, nggak apa-apa. Tetapi engkau ada bersama dengan Tuhan, engkau akan kekurangan. No. Tuhan nggak akan buat engkau dalam kekurangan. Tapi Pak, kalau saya nggak kerja sekarang ini, sekolah anakku mahal. Kiki ngomong, Pak, ini sekolah larang, Pak, bayarin larang, transportnya larang, sakunya larang. Kalau enggak, Pak, gimana? Apakah engkau nggak percaya, Ki? Kalau Tuhan bisa memelihara gini? Ini hanya contoh. Jangan saudara berpikir, masa Kiki ngomong menurut ya? Aku ngarang. Hanya kasih contoh. Tapi memang kebanyakan yang orang tuh ya seperti itu. Jadi siapkan hatimu untuk keberanian. Sisihkan waktu. Kurangilah waktu ini. Waktu di sini kurangi. Gak ada suatu hal yang lebih baik selain daripada waktu bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, haleluya. Cukup lama ya. Mohon bersabar. Yang terakhir adalah ketika engkau mengasihi Tuhan dan engkau ada tinggal di dalam Dia, maka bagian ini ya Tuhan juga ingatkan dalam Yohanes 15 ya, tadi diingatkan akan hari ini, bahwa engkau akan mengasihi yang dikasihi itu Tuhan. Maka karena Tuhan Yesus katakan apa? Kasihilah sesamamu. Ayat 12 dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, Tuhan Yesus katakan. Ya. Ayatnya yang ke-12 dan 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini akan menjadi tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Engkau akan mengasihi setiap orang yang dikasihi itu Tuhan. Ingat ya Yohanes Matius 25 di sana dikatakan bahwa apa yang kau perbuat untuk siapa? Ya. Ada yang tahu? Matius 25, apa yang kau lakukan, apa yang kau buat untuk orang-orang yang terlantar, terpenjara, orang-orang miskin. Ya. Apa yang kau lakukan untuk mereka? Engkau melakukannya untuk siapa? Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka adalah orang-orang dikasihi itu Tuhan. Simpel sebenarnya. Apa yang kau perbuat untuk orang lain, tanamkan dalam dirimu, mereka adalah dikasihi Tuhan. Maka apa yang kau perbuat gak akan pernah menjadi sia-sia. Lihat kanan kiri saudara, depan belakang. Percayalah, mereka adalah orang-orang yang dikasihi itu Tuhan. Jadi saudara belajar untuk apa? Hormati mereka, ya. Hargai mereka semuanya. Kalau ada yang lemah, bantulah mereka. Saudara bisa tolonglah mereka. Saudara bisa berdoa, doakanlah mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kebenaran ini saya sudah sampaikan pada saudara. Tuhan berbicara kepada saudara. Hari ini dengan baik-baik kau sudah mendengarkannya dan ada dalam pikiran saudara. Maka dengan kasih Tuhan, saya berharap saudara biarlah kebenaran ini turunkan sejengkal saja dari pikiranmu ke hati, supaya engkau ada bertindak tepat seperti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya masih ada penghalangnya, tapi nanti lain waktu kita akan bicarakan, gak tahu di tempat ini atau di cancel. Kita akan bahas tentang penghalang untuk kita dapat mengasihi dan tinggal di dalam kasih daripada Tuhan. Ini sudah cukup.
lama, terlalu lama nanti tambah biar semuanya. Ya, kita akan satukan hati saudara, mari kita akan berdoa. Saja saudara, mari saudara saya kasih waktu 1-2 menit untuk saudara mulai merenungkan koreksi akan setiap diri. Saya nggak mau ajak saudara untuk mulai melihat keberadaan orang lain. Enggak, lihat hatimu. Izinkan Tuhan selidiki hatimu, batinmu. Seperti pemazmur katakan kepada Tuhan, selidiki hatiku, selidiki batinku ya Tuhan. Dan saudara terbuka dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berbicara kepada Tuhan hari ini. Dan ambillah sikap. Satu hal yang Tuhan sudah lakukan adalah Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepadamu. Dan selanjutnya perlu respon daripada hidupmu. Apakah engkau mau meresponi kasih Tuhan? Sehingga engkau hari ini bisa katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku juga mengasihi-Mu. Dengan lembut, dengan sungguh kau bisa katakan, kalau engkau mau mengasihi dia, katakan Tuhan, aku juga mengasihi. Terima kasih engkau sudah mengasihiku Tuhan. Terima kasih engkau sudah mengasihiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi. Yes. Yes. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Amin. Dengan segenap hatiku. Katakan ini dengan sungguh-sungguh.